Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dipermudah dalam segala urusan. Kesempatan kali ini pada pelajaran CNC kita masuk ke materi jenis alat potong dan parameter CNC lathe atau bubut CNC. Yang pertama yang kita pelajari yaitu tentang alat potongnya. Di antaranya ada pahat. Pahat pada mesin CNC biasanya menggunakan pahat sisipan dari bahan karbida. Bentuk dan pengkodean pahat sisipan serta pemegang pahatnya sudah distandarkan oleh ISO atau International Standardization Organization. Nah, seperti ini tabelnya. Jadi kita bisa lihat dari ISO, setiap produsen yang membuat alat potong atau insertnya yaitu menggunakan standar yang sudah disediakan oleh ISO. Jadi setiap produsen meskipun berbeda mereknya, ketentuan dalam pembuatan toolnya atau insertnya itu selalu sama. Tinggal dia menggunakan tool dengan kode yang apa. Jadi setiap tool mempunyai kode yang berbeda dan kode tersebut melambangkan spesifikasi dari tool atau insert itu sendiri. Oke, selanjutnya kita ke Matrix series. Ini dibuat ISO pada 1832 sampai 1991. Nah, bisa kita lihat di sini ada simbol SEAN 1203 AF TN M16. Nah, yang pertama yang bisa kita lihat, yang pertama S ini melambangkan atau shape. S ini melambangkan shape. Jadi kode pertama yaitu shape atau bentuk dari insert itu sendiri. Setiap insert mempunyai sudut yang berbeda dan bentuknya juga berbeda. Ada yang segitiga, segi 4, jajar genjang, segi 6 dan lain sebagainya. Kemudian yang kode yang kedua yaitu huruf E. Di sini kita bisa ketahui kalau yang kode yang kedua yaitu tentang clearance angle atau sudut clearance-nya. Nah, sudut clearance-nya pun mempunyai sudut-sudut yang berbeda sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Kode yang ketiga yaitu toleransi atau tolerance. Toleransi sendiri dibagi menjadi beberapa kode. Ya, jadi di sini yang ditampilkan pada kode 3. Misal A, di sini berarti toleransinya dalam inci bisa kita lihat di samping kanannya toleransi kelasnya A. Nah, di sini. Kemudian kode yang keempat yaitu type of insert. Tipe insertnya seperti apa? Kita bisa lihat dari tabelnya yang sudah disediakan ISO. Kemudian cutting edge length yaitu panjang sudut pemotongan. Kita juga bisa lihat disediakan beberapa pilihan panjangnya seberapa sudut pemotongannya. Kemudian kode yang keenam 03 di sini berarti di situ menjelaskan tentang thickness atau ketebalan insertnya. Kemudian yang ketujuh yaitu insert with wiper edge or radius. Jadi di sini kode yang ketujuh yaitu tentang wiper edge atau radiusnya dari insert itu sendiri. Kemudian kode yang ke-8 cutting edge condition. Ya, yang ke-9 direction of cutting atau arah pemotongannya. Dia bisa right rotated atau berputar ke arah kanan atau left rotated, yaitu memutar ke arah kiri. Kemudian kode yang ke-10 yaitu internal destination insert geometry. Oke, demikian dari kode-kode yang bisa kita lihat dari ISO yang sudah disediakan ISO, standar-standarnya. Jadi setiap kode melambangkan makna tertentu dari insert itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat alat-alat apa saja yang digunakan pada mesin bubut CNC atau CNC lathe. Kita lihat menggunakan program yang biasa kita gunakan yaitu
Mastercam. Ada beberapa jenis program, tapi biasanya saya biasa menggunakan Mastercam. Jadi coba kita lihat terlebih dahulu. Mastercam saya gunakannya X5. Jadi ada beberapa tipe Mastercam, ada yang Mastercam X, X2, X5, X9, sampai yang terakhir ini ada Mastercam 2021. Pada dasarnya kegunaannya sama saja, cuma ada peningkatan dari tool-tool yang ditampilkan pada Mastercam-nya. Nah, contohnya seperti ini, Mastercam X5 sudah terbuka. Di sini kita bisa gunakan untuk mendesain, ya, untuk mensimulasikan proses CNC sebelum kita aplikasikan ke CNC yang ada di sekolah atau di perusahaan. Kita coba mulai dari awalnya. Di sini ada Operation Manager. Operation Manager ada toolpad dan solidnya. Di sini tempat di mana proses dari simulasi itu kerja. Ya, di sini toolpad ini Operation Manager pada toolpad. Di sini menunjukkan proses dari simulasi, langkah-langkah dari simulasi. Kita bisa mulai saja untuk melihat tool-tool apa saja yang digunakan pada CNC bubut. Kita bisa pilih machine type, kemudian lathe. Kita pilih default saja. Setelah kita memilih mesin type, kemudian lathe, default, kita akan disajikan menu machine group, yaitu properties, file, tool manager, stock setup, safety zone, dan nanti ada lagi toolpad atau proses-prosesnya. Toolpad group, di sini ada proses-prosesnya ketika kita mulai mensimulasikan pekerjaan dari bubut CNC itu sendiri. Nah, kita sekarang beranjak ke toolpad-nya. Toolpad di sini yaitu menjelaskan tentang tool yang kita gunakan. Yang pertama ada roughing atau pemakanan kasar, finishing. Kemudian ada thread atau pembuatan ulir. Kemudian ada groove, pembuatan alur. Kemudian ada plung, turn, ada face, cut off, drill, dan lain sebagainya. Kita coba buka pada lathe tool manager. Nah, pada lathe tool manager kita disajikan beberapa pilihan tool yang bisa kita gunakan pada mesin bubut CNC. Nah, di sini diantaranya ada OD rock right atau outer diameter rock, ya, pemakanan kasar. Di sini right ini menunjukkan dia pemakanan tangan kanan atau dari kanan ke kiri. Kemudian ada OD rock left, ada rock left. Ya, sama dengan OD rock right, bedanya pemakanannya dari kiri ke kanan. Dia menggunakan pahat yang seperti ini. Nah, ini contoh-contoh pahat yang ada di mesin bubut CNC. Kemudian ada OD finish right. Nah, di sini kita bisa lihat ada keterangan 80 deg. Nah, ini maknanya 80 derajat. Jadi sudut pahatnya atau sudut insertnya yaitu 80 derajat. Sedangkan di sini ada 35 derajat. Nah, kemudian ada juga di sini rock face right, ada rock face left, ada groove untuk membuat alur. Nah, untuk pahat yang groove pun di sini ada yang di bagian tengah, ada yang di bagian samping kanan maupun kiri sesuai dengan kebutuhan penggunaan yang akan kita gunakan atau kita pakai. Kemudian ada juga inner diameter groove, yaitu pembuatan alur di dalam poros atau benda kerja yang sudah kita lubangi. Dalamnya kita buat alur, maka menggunakan inner diameter groove. Diameternya pun berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Selanjutnya ada inner diameter finish,
yaitu proses finishing pada bagian dalam benda kerja. Kemudian ada juga pembuatan trik, ya, pembuatan thread atau ulir. Kita bisa menggunakan outer diameter maupun inner diameter. Di sini ada outer diameter, ya, ada inner diameter thread. Ada juga kita bisa pakai spot tool untuk membuat. Kita bisa menggunakan spot tool, center drill, dan drill untuk proses pengeboran. Ada juga kita bisa gunakan end mill, ya, maupun cut off. Cut off di sini biasanya digunakan untuk memotong benda kerja setelah selesai machining atau setelah proses CNC dilakukan, maka benda kerja akan dipotong sehingga memerlukan tool untuk memotong benda kerja tersebut. Nah, maka yang kita gunakan adalah cut off. Cut off pun ada yang right, ada yang left. Nah, ini disesuaikan lagi dari benda kerja yang akan dipotong sebelah kanan atau sebelah kirinya benda kerja. Jadi proses pemotongan dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan. Nah, demikian dari penjelasan tool, ya, atau alat potong yang ada pada buku CNC. Nah, seandainya kita mau lihat lebih lengkapnya, ada di filter, ya, kita bisa. Jadi tool-tool ini bisa kita tampilkan sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa memilihnya pada menu filter di sebelah kanan. Nah, di sini ini karena tercentang semua, jadi all dari right hand, left hand, outer diameter maupun inner diameter. Kemudian ada general turning, threading, yaitu tadi tool-tool yang digunakan untuk pemakanan luar. Ada yang pemakanan ulir, alur, dan boring bar atau digunakan untuk memperbesar lubang. Dan ada drill untuk pengeboran tab atau reamer. Kemudian juga bisa di custom juga seandainya kita mempunyai tool atau alat yang belum tersedia pada library Mastercam atau library tool manager, kita bisa tambahkan pada custom. Oke, demikian dari penjelasan saya tentang alat potong yang ada pada CNC bubut. Oke, semoga bisa bermanfaat. Untuk parameter pemotongan silakan disimak pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.